warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghullil muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai serta kita andalkan untuk kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak. Para zuriat Nabi, para cucunda Nabi, mereka adalah manusia yang Allah ciptakan, merupakan sebuah anugerah untuk kita semuanya, sekaligus merupakan sebuah cobaan untuk kita semuanya. Merupakan sebuah anugerah karena Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ahlu baiti amanun li ahli ardi kan nujumi amanun li ahli sama. Fa idza dhahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Yang artinya, keluargaku ini perumpamaannya bagaikan juru kunci pengaman di muka bumi ini, sebagaimana bintang gemintang di atas langit sana. Kalau sudah tidak ada lagi mereka di muka bumi ini, dan suatu waktu nanti para habaib ini akan meninggal semua dalam satu waktu, sehingga kita cari habaib dimanapun kita tidak akan dapatkan. Setelah itu terjadi, kata Nabi Muhammad, barulah akan terlaksana tanda-tanda hari kiamat, sekaligus sebagai ujian. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man ahabbahum fahuwa mu'min wa man abghadahum fahuwa munafiq. Siapa yang cinta kepada mereka, berarti dia itu adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang benci kepada mereka, berarti dia itu adalah seorang munafik. Semoga kita semuanya termasuk yang mencintai mereka, sehingga kita termasuk yang dianggap mukmin oleh Allah SWT, dan kita termasuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Imam Ibn Hajar berkata, cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan 3 kebahagiaan dan kebaikan serta anugerah di dunia. Yang pertama, akan bahagia hidupnya. Yang kedua, akan barokah hartanya. Dan yang ketiga, akan meninggal dunia dan keadaan husnul khatimah. Semoga kita termasuk yang semacam itu, sehingga kita termasuk yang mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya banggakan, saya cintai, yang keberadaan beliau di tempat ini sebagaimana telah beliau akui sendiri, tanpa dinyana, tanpa disadari, dan itu saya meyakini bahwasanya itu adalah isyarat daripada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah anugerah bagi warga kampung di sekitar sini, bahkan anugerah bagi warga masyarakat di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya insyaallah. Akhirnya billah Al-Habib Hagir bin Muhsin Al-Aqtas hafizahullah wa ra'ah. Semoga beliau panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, ditambah cinta datuknya kepadanya, dan semoga pondok yang diasuh olehnya menjadi pondok yang besar, yang manfaat, yang menjadi sebuah tumpuan bagi keluarganya dan keturunannya serta kakek moyangnya untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan jariah bagi mereka semuanya. Dan semoga kita semuanya termasuk mendapatkan keberkahan daripada majelis ini pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya muliakan, saya hormati Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Aqtas, Al-Habib Hasan bin Hussein Al-Jufri, Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Idrus, serta semua para habaib yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati, kita takdimkan yang dikatakan oleh Imam Ghazali, mereka adalah komunitas yang merupakan sasaran seputar Nabi kita Muhammad.
Apapun yang kita cari terkait dengan Nabi Muhammad ada pada diri mereka. Mereka adalah para ulama, para kiai, para ajengan, para asatidz. Mereka yang meneruskan estafet perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau kita ingin menghormat Nabi Muhammad, hormat mereka. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, carilah cinta dari mereka. Kita ingin membantu Nabi Muhammad, bantulah mereka. Dengan dasar hadis Nabi SAW bersabda, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seperti yang kita laksanakan pada malam ini. Alhamdulillah kita semuanya datang pada malam ini bukan hanya untuk menghadiri maulid, tapi juga berkunjung ke rumahnya Al-Habib Agil. Berarti kita sekarang sedang berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang datang bersama dengan orang alim, maka seakan-akan dia itu datang bersama denganku. Tapi untuk yang ini sementara kita jangan selamat dulu, takut ada corona yang nempel. Jadi kesian ulamanya. Semoga para ulama panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, dan semoga mereka semuanya termasuk yang memberikan kepada kita syafaat kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mereka yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang duduk bersama mereka di dunia, maka seakan-akan dia itu duduk bersama aku. Alhamdulillah banyak ulama, banyak ajengan di atas ini. Berarti kita pada malam ini sedang duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa kelanjutan hadis tersebut? Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang banyak duduknya dan ulama di dunia, kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk yang menjadi teman duduknya Nabi Muhammad, berada di dalam hati para ulama, berada di dalam doa para ulama, termasuk perjuangkan para ulama, termasuk mendengarkan nasihat dan titah para ulama, sehingga kita termasuk yang mendapatkan syafaat para ulama kelak nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami tidak sebutkan satu persatu karena kami memang awam. Ini adalah dakwah kami termasuk yang pertama di Jawa Barat, dan pertama kali saya keluar setelah 8 bulan di rumah karena Habib Agil yang meminta dan memohon. Beliau datang sendiri ke Bangil, kami tidak bisa menolaknya, dan semoga kami yang datang pada malam ini mendapatkan barokah daripada kakek moyangnya dari keluarga Laktos. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, sebagaimana diungkap oleh para ulama, kami sangat rindu dengan pertemuan dan perjumpaan semacam ini. Ada satu kekhawatiran selain kekhawatiran kita terhadap corona. Corona menakutkan, mengkhawatirkan, memang. Tapi ada hal yang begitu merisaukan para ulama. Apa itu? Yang merisaukan mereka itu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa jikalau seseorang tidak makan 3 hari 3 malam, dia akan mati. Begitu pula hati kita, kalau tidak makan makanan rohani sampai 3 hari 3 malam, maka hati kita akan sakit, bahkan akan mati. 8 bulan sudah berlalu, majelis-majelis di sana di sini semuanya ditutup, bukan karena ketakutan, tapi ini adalah sebuah kemaslahatan yang dilaksanakan. Entah apa maksud Allah Ta'ala, yang pasti ada hikmahnya. Apakah salah satu tujuan Allah Ta'ala itu supaya cepat terlaksananya hari kiamat? Kalau nggak begini, nggak terlaksana hari kiamat. 8 bulan tidak mudah. 8 bulan waktu yang sangat lama. Yang dikatakan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami, kalau saya tidak melihat kepada guru saya 40 hari lamanya, maka saya menjadi seperti orang yang kebingungan. Tapi ketika saya melihat kepada wajah guru saya 1 kali saja pandangan, 40 hari itu saya merasakan tenang luar biasa. Ini bukan 40 hari, bukan 4 bulan, tapi sudah 8 bulan kita lewati. Semoga berkatnya maulid corona minggat, berkat salawat corona minggat, dan semoga tidak ada lagi ya Allah wabah yang terjadi kepada kita, negara kita Indonesia, insyaallah. Semoga negara Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berkat maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kita semua datang tidak ada lain tujuan kita
ingin mengungkapkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad. Tidak ada lain tujuan kita ingin menilap, ingin mengambil sebanyak-banyaknya barokah daripada Nabi Muhammad. Masa iya sih kemudian Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu bencana kepada kita? Hasya wa kalla. Insya Allah kita pulang semuanya dalam keadaan sebagaimana dikatakan oleh ulama, kalau sebutkan nama orang soleh di suatu majelis, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang berada di majelis itu. Apalagi kalau seumpama itu adalah nama orang soleh, bagaimana kalau disebutkan adalah Nabi kita Muhammad SAW? Kalau itu hanya satu kali saja disebutkan akan turun rahmat Allah, bagaimana kalau kita tadi dari mulai pembacaan maulid sampai apa yang disampaikan oleh Habib Agil, sampai apa yang disampaikan oleh Habib Hasan, selalu kita dengar dengungan, ucapan, ungkapan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya tidak ada yang keluar dari tempat ini kecuali semua hajatnya dikabulkan. Yang sakit Allah sembuhkan, terutama penyakit hati semoga Allah hilangkan. Yang diantara kita belum dapat jodoh, sudah waktunya semoga Allah berikan. Yang belum dapat keturunan semoga Allah tentukan keturunan yang soleh dan solihah. Yang belum mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala untuk bermimpi Nabi Muhammad semoga Allah tentukan. Yang pernah berziarah pada Nabi Muhammad semoga Allah takdirkan secepat mungkin berziarah pada Nabi Muhammad. Dan siapapun di antara kita ya Allah yang mempunyai keadaan yang belum membahagiakan, semoga Allah bahagiakan. Dan semoga kita semuanya tidak keluar tempat ini kecuali sudah dipastikan kita semuanya termasuk yang panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala harta, segala urusannya, hartanya melimpah banyak, rezekinya barokah, dan nanti di akhirat tidak ada hisabnya, lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam pikiran saya, dugaan saya tadi mungkin yang hadir cuma sekitar 100 sampai 500, maksimal 500 lah. Tapi ternyata saya heran betul, begitu yakinnya dan husnudzonnya antum semuanya seakan-akan nggak ada corona di sini. Insya Allah berkat Nabi Muhammad corona akan minggat berkat husnudzon kita insya Allah. Jawa Barat akan terangkat dan menjadi zona hijau insya Allah. Bahkan semua Indonesia akan menjadi zona hijau insya Allah. Dan semoga corona hanya terjangkit kepada orang-orang yang tidak suka pada Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Saya yakin bahwasanya perjumpaan kita ini bukan perjumpaan yang cuma-cuma. Tadi saya saja sangat-sangat malu ya ketika Habib Agil itu bertanya apakah cinta kepada saya, apakah rindu kepada saya, karena saya disebut saja namanya tidak pantas. Begitulah anak cucu Nabi Muhammad SAW. Saya dididik oleh banyak para ulama. Alhamdulillah guru besar saya Habib Zain bin Semit, itu fotonya depan saya. Guru besar saya Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, guru besar saya Al-Habib Umar bin Habib, Al-Habib Salim Syadili, dan juga para habaib banyak. Alhamdulillah mereka semua mengajarkan, dan terutama saya punya abah sendiri yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah yang sekarang jumlah muridnya sebanyak 12.500. Beliau mengajarkan kepada saya satu hal. Apa yang beliau katakan kepada saya? Segar, kamu harus merasa bahwasanya diri kamu paling rendahnya orang di muka bumi. Kalau kamu sudah berhasil, enak kamu hidup di dunia. Kalau seumpama ada orang yang memuliakan, seperti saya tadi masuk, masya Allah dimuliakan, dilihat, apalagi disebut tadi, saya cuma bisa katakan dari lubuk hati saya, masya Allah, warga masyarakat Ciledug Cirebon ini luar biasa, akhlaknya bagus-bagus semuanya. Orang seperti saya dihormati dan dimuliakan. Tapi kalau seumpama saya tidak dihormati, turun tidak dipedulikan, bahkan mungkin misalnya saya dinistakan atau dihinakan, direndahkan, saya tidak akan menyalahkan warga masyarakat di sini. Karena apa? Itu semua karena sebab dosa saya yang saya lakukan, sehingga Allah memberikan murkanya, sebabnya, konsekuensinya seperti yang saya lakukan. Ini adalah ajaran para ulama, ini adalah ajaran para habaib. Sehingga kita lihat bagaimana tawadhunya Habib Agil, lihat bagaimana tawadhunya Habib Hasan, semuanya merasa tidak pantas, tidak pantas. Ini yang sangat kita perlukan sekarang ini. Ini yang dikatakan oleh Habib Hasan tadi, ini yang sangat kita perlukan dalam kehidupan ini. Ini sekarang yang banyak sudah diambil
oleh Allah Ta'ala karena sebab kita, bukan karena Allah Ta'ala. Kita sendiri. Allah Ta'ala tidak berbuat sesuatu kecuali kita yang bertindak dahulu. Allah Ta'ala tidak mengangkat suatu nikmat kepada suatu kaum kecuali mereka sendiri yang menjadi sebab untuk diangkat nikmat itu. Oleh karena itu, semoga dengan berkat corona yang dikatakan oleh para ulama, karomah yang paling besar tahun 2020 itu adanya corona. Karomah yang terbesar tahun 2020 itu adalah adanya corona. Kenapa? Belum ada para ulama, belum ada para tokoh masyarakat, belum ada para aulia, belum ada bahkan imam besar kita Habib Rizik bin Syihab belum bisa untuk menutup diskotik se-Indonesia. Tapi corona muncul, tutup semuanya. Corona muncul, yang namanya mereka-mereka yang kaya raya sekarang gulung tikar. Corona muncul, berubah yang tadinya normal jadi new normal. Ini kan luar biasa. Tapi insya Allah yang sangat-sangat membuat kita prihatin selama ini, selama 8 bulan ini adalah bagaimana kita tidak tersirami rohani kita. Yang kita khawatirkan takutnya karena tidak tersirami rohani kita, akhirnya kita itu kemudian terjerumus ke dalam dosa demi dosa demi dosa demi dosa. Akhirnya kita diharamkan daripada memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, barang siapa yang tidak memandang wajah Nabi Muhammad SAW pada mahsyar nanti, jangan harap dia itu akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, sebagaimana Engkau tidak memberikan kami anugerah berupa memandang wajah Nabi Muhammad di dunia, jangan Engkau haramkan kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad nanti kelak di pada mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu para hadirin yang Allah Ta'ala, corona datang pada kita sampai membunuh kita pun bukan suatu masalah. Suami kita meninggal dunia bukan suatu masalah. Anak-anak kita meninggal dunia juga bukan suatu masalah. Gempa bumi bukan suatu masalah. Banjir bukan suatu masalah. Kefakiran bukan suatu masalah. Masalah yang terbesar adalah kalau kita tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Oleh karenanya saya tertarik tadi dengan pertanyaan Habib Agil, di mana beliau bertanya, apakah antum semuanya cinta kepada saya? Saya akan bertanya sekarang. Jawab, dan insya Allah jawaban itu akan menjadi bekal kita untuk kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat yang ada pada malam ini, saya bertanya, apakah antum semuanya cinta pada Nabi Muhammad? Ya. Sekali lagi saya bertanya, apakah antum semuanya cinta pada Nabi Muhammad? Ya. Insya Allah jawaban kita tadi dicatat oleh Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Apapun yang kita korbankan sekarang ini belum ada apa-apanya dengan korbannya Nabi Muhammad. Kita datang ke sini untuk mengungkapkan cinta kita pada Muhammad, tapi Nabi Muhammad jauh lebih cinta pada kita. Adakah yang bisa mengalahkan cintanya Nabi Muhammad pada kita? Tidak ada. Orang tua? Tidak. Anak-anak kita? Tidak. Pasangan kita? Tidak. Tidak ada seorang pun yang cinta kepada kita melebihi daripada cinta Nabi Muhammad kepada kita. Kalau kita ingin tahu, mari kita lihat. Setiap Nabi, setiap Rasul diberikan 3 doa yang pasti dikabulkan. Minta apa saja pasti dikabulkan. Semuanya Nabi, semuanya Rasul sudah menggunakan, kecuali Nabi Muhammad tidak menggunakan. Jika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa kau tidak menggunakannya? Maka dijawab olehnya, aku simpan sebagai syafaat bagi umatku kelak pada hari kiamat. Adakah di antara kita mendengar dalam sejarah seorang nabi maupun seorang rasul dia berkata bahwasanya aku cinta kepada kamu melebihi daripada cinta orang tuanya, melebihi daripada cinta anak dan istrinya, melebihi daripada cinta siapapun juga, kecuali Nabi kita Muhammad. Suatu waktu Nabi Muhammad berada di depan sahabat-sahabatnya, beliau memandang kepada mereka semuanya, lalu beliau berkata kepada mereka, wallahi inni la uhibbukum mahabbatan wa rahmatan ashadda min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku ini sayang kepada kalian semuanya melebihi daripada sayangnya orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi daripada sayang kalian terhadap diri kalian.
Apakah Nabi SAW cuma memberikan sebuah pengakuan tanpa ada bukti? Dibuktikan, bukan hanya diungkapkan buktinya, tapi diawali ungkapan buktinya dengan sumpahnya. Beliau bersumpah, wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau semua kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah saya bersumpah, aku juga merasakan sakitnya dalam hati. Adakah di antara kita ketika kita tertusuk duri kakinya, orang tua kita menjerit karena kesakitan, istri suami kita menjerit karena kesakitan, anak-anak kita menjerit karena kesakitan, sahabat terdekat kita menjerit karena kesakitan? Tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad mahabbahnya kepada kita bukan terkait dengan dunia. Mahabbahnya Nabi Muhammad bukan terkait dengan urusan dunia, bukan terkait dengan batasan-batasan dunia, bukan terkait dengan keadaan-keadaan di dunia. Sehingga suatu waktu kita dengar suatu cerita yang hakiki terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, di mana suatu waktu menjelang meninggal dan wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari sebelumnya, beliau berada di rumah Sayyidatuna Maimunah. Ketika beliau sudah berada di rumahnya, tiba-tiba beliau tidak sanggup untuk berdiri. Maka kemudian beliau berkata kepada Sayyidatuna Maimunah, panggilkan semua istriku, panggil kemari semua istriku. Dipanggil semuanya, datang. Kemudian Nabi SAW berkata, apakah kalian mengizinkan kalau seumpama aku dirawat selamanya, selama aku sakit di rumah Sayyidatuna Aisyah? Maka kemudian mereka mengatakan, kami izinkan ya Rasul. Maka Nabi SAW tersenyum. Lalu kemudian Nabi SAW ingin bangkit, tapi tidak bisa bangkit, tidak sanggup untuk bangkit. Kemudian datanglah sahabat Ali bin Abi Thalib yang tidak lain adalah misanan beliau dan juga mantu beliau bersama Fadl bin Abbas. Beliau datang kemudian memapah Nabi Muhammad. Ketika dipapah dari rumah Sayyidatuna Maimunah ke rumah Sayyidatuna Aisyah, melewati masjidnya Nabi Muhammad SAW, banyak kaum muslimin di situ. Begitu melihat Nabi SAW dalam keadaan dipapah, maka mereka semuanya berteriak. Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad? Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad? Maka kemudian Nabi SAW tetap masuk ke rumah Aisyah, tidak menggubris mereka. Tiba-tiba banyak sahabat Nabi datang ke masjid, berdatangan karena mendengar isu-isu bahwasanya Nabi SAW dalam keadaan dipapah. Tidak ada sesuatu yang lebih menyusahkan bagi sahabat Nabi melebihi daripada Nabi Muhammad. Sehingga semua yang terkait dengan Nabi Muhammad menjadi sebuah pikiran bagi mereka, kesumpakan bagi mereka, kesedihan bagi mereka, sehingga mereka mulai datang ke masjid. Ketika Nabi SAW berada di dalam rumahnya, di saat itulah Sayyidatuna Aisyah berkisah, keringat Nabi SAW itu bercucuran deras. Aku tidak pernah melihat seseorang yang bercucuran deras keringatnya melebihi daripada Nabi SAW ketika bercucuran deras keringatnya pada waktu itu. Di saat itulah beliau berkata, la ilaha illallah, inna fi sakaratil maut, inna fil mauti la sakarat, inna fil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakaratnya. Di saat itulah mereka berteriak karena mendengar suaranya Nabi SAW yang keras dan mengadu, walaupun itu hanya kepada Allah. Mereka menangis sehingga Nabi SAW berkata, apa itu? Suara apa itu? Mereka sahabat-sahabatmu ya Rasul. Mereka menangis terseduh-seduh karena mendengar engkau dalam keadaan seperti ini. Maka kemudian Nabi SAW meminta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Fadl bin Abbas, bawa aku kepada mereka. Dibawalah Nabi Muhammad kepada mereka sampai Nabi SAW dapat duduk yang biasanya berdiri di atas mimbarnya, duduk beliau. Ketika duduk, beliau berpesan dengan 5 pesan. Ini yang akan kita pelajari sekarang ini. Itu pesannya Nabi terakhir, khutbahnya Nabi terakhir, tidak ada lagi. Ayo kita jalankan, ayo kita hidupkan. Apa kata beliau? Pesan pertama,
Beliau katakan, tanyakan para sahabatnya, atakhafun alayya? Apakah kalian seduh, menangis karena takut terjadi sesuatu kepadaku? Maka mereka serentak berkata, iya Rasulullah. Laisa huna mau'iduna. Laisa huna mau'iduna. Bukan di sini tempat kita itu akan berkumpul. Bukan di sini tempat yang sudah dijanjikan itu, bukan. Mau'iduna fil haud. Tempat pertemuan kita nanti ketika aku menunggu kalian semua berada di dalam telaga Al-Kautsar itu. Semoga kita termasuk yang minum daripada telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad. Yang tidak akan ada seorang pun yang minum daripada telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad kecuali yang cinta kepada zuriat Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang cinta pada zuriat Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Di saat itulah kemudian Nabi SAW berkata, Ayyuhan nas. Setelah pesan pertama yang tadi, bukan di sini tempat kita. Ini adalah tempat ujian. Ini tempat yang menyedihkan. Ini tempat yang tidak menyenangkan. Tanya kepada siapapun, haba, kiai, alim ulama, di mana dunia yang menyenangkan? Tidak ada dunia yang menyenangkan. Karena apa? Semua yang disampaikan Nabi Muhammad pasti benar. Gak mungkin salah, gak mungkin luput. Di antara yang disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabatnya yang kemudian sampai kepada kita, kata Nabi Muhammad, la tabhasu an syai'in ma khalaqallahu fil ardi. Jangan kalian cari sesuatu yang Allah tidak ciptakan di muka bumi ini. Maka kemudian sahabat Nabi bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yang Allah tidak ciptakan di muka bumi ini apa? Dijawab oleh Nabi Muhammad, rahatun fid dunya. Kesenangan di dunia tidak ada. Kebahagiaan di dunia tidak ada. Orang kaya, apakah kita sangka dengan kekayaan itu bahagia? Tidak. Kalau kita masuk ke dalam alam mereka, pasti kita akan dapatkan mereka dalam keadaan susah. Pejabat, mereka dalam keadaan senang? Tidak. Bahkan pejabat yang paling sekarang ini, ya, stres memikirkan umatnya dan masyarakatnya, ya Bapak Jokowi. Jangan kita katakan bahwa Jokowi enak. Pusing mikirkan setiap hari, mikirkan corona, mikirkan krisis keuangan, mikirkan krisis daripada moralitas dan sebagainya, semua dipikirkan. Siapa bilang di dunia ini ada kebahagiaan? Tidak ada. Satu-satunya kebahagiaan yang masih ada, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, waju'ilat qurratu aini bis shalah. Satu-satunya kebahagiaan yang bisa kita dapatkan di dunia kalau sudah terkait dengan Allah, terkait dengan sholat, terkait dengan Al-Quran, terkait dengan ulama, terkait dengan sholawat, terkait dengan maulid Nabi, terkait dengan mau'idah hasanah. Ketika kita mendengarkan, kita merasa bahagia, nah itu bahagia. Begitu sampai di rumah, susah lagi. Kenapa demikian? Tahu nggak Bu? Apa sih sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan bukan di sini tempat kita bertemu, bukan di sini. Pertemuan kita, kata Nabi Muhammad, nanti yang ditunggu-tunggu di tempat yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di tempat di mana pada tempat itu tidak pernah kita pandang dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia. Semuanya indah. Di situ kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad, dan semoga kita termasuk yang bukan cuma mendengarnya, tapi juga sebagai yang merasakannya, insya Allah. Nanti Bu, Pak, setiap hari Jumat kita kalau menghuni surga, dan semoga kita termasuk penghuninya, kita dapat surat daripada Allah SWT. Bunyi surat tersebut begini: minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut. Surat dari zat yang tidak akan mati selama-lamanya kepada zat yang juga tidak akan mati selama-lamanya. Yang pertama dari Allah, yang kedua insya Allah kita semuanya. Dibuka undangan itu, ketika dibuka isinya, ya abdi ana mustaqun ilaik fazurni. Wahai hambaku, aku rindu kepadamu, datanglah, aku mengundangmu. Sehingga mereka semuanya bersiap-siap untuk datang kepada tempat yang sangat indah dengan jamuan segala macam makanan ada di situ. Dijamu oleh Allah Ta'ala, diberikan makan Allah Ta'ala, berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan para solehin, berkumpul semua ahli surga. Setelah itu kemudian Allah berikan air hujan rintik-rintik, tapi bukan air hujan, tapi minyak wangi.
sehingga nanti berkat daripada air yang diturunkan Allah Ta'ala begitu pulang kembali ke surga, maka para bidadari dan istri yang ada di surga mengatakan, wahai suamiku, engkau lebih tampan lagi, engkau lebih perkasa lagi, engkau lebih hebat lagi, berkat air hujan yang Allah turunkan itu. Semoga kita termasuk semacam itu, amin ya rabbal alamin. Ini yang dikatakan Nabi Muhammad. Lalu kemudian Allah menampakkan wajahnya. Ketika Allah menampakkan wajahnya, subhanallah, mereka semuanya akan mengatakan dan mengucapkannya, subhanallah, tidak ada satu kenikmatan yang ada di surga lebih nikmat daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang memandang wajahnya. Itu Pak, kenapa dunia ini menjadi tempat yang tidak mengenakan? Ayo kita kaji sekarang. Sudah lama kan kita nggak mengaji, kita kaji. Karena Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu telah bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'aliman. Yang namanya dunia itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tahu kan artinya laknat? Jangan sembarangan kita mengatakan laknat. Laknat itu kata Nabi Muhammad, yang mengucapkannya kalau tidak sesuai dengan sasarannya maka dosanya besar, bahkan laknat itu akan berbalik pada dirinya sendiri. Laknat itu ketika terucap daripada mulut seseorang, maka dia itu akan mencari di bumi siapa yang berhak mendapatkannya. Enggak ada yang naik ke atas langit untuk mencari siapa yang berhak mendapatkannya. Kalau tidak ada juga kembali kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah. Jangan pernah kita melaknat seseorang. Kalau kita ingin melaknat yang sudah meninggal, jelas-jelas kafir, ya, atau jelas-jelas ahli maksiat, asal kita tahu pasti. Kalau ahli maksiat belum tahu kita pasti. Kalau enggak kita luput, kita kembali kepada diri kita sendiri. Atau kita arahkan laknat itu kepada segolongan orang, bukan perorangan, nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah perorangan, hati-hati. Laknat itu adalah suatu kata-kata yang besar, sebagaimana Allah firman Al-Quran, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu anggap itu ada sesuatu yang remeh, padahal itu ada sesuatu yang sangat agung di sisi Allah. Hati-hati, jangan pernah mengucapkan laknat dari mulut kita. Laknat itu artinya apa? Laknat itu adalah al-bu'du ar-rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Kita bahagia rahmat, kita dapat kemudahan rahmat, kita mendapatkan kelanggengan rahmat, kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, kita tertawa, itu semuanya rahmat. Sembuh dari penyakit rahmat. Itu rahmat Allah itu tidak akan mengenai yang namanya dunia ini. Karena apa? Dunia itu sudah dilaknat. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah memberitahukan sesuatu kecuali pasti diberikan pengecualiannya. Kalau kita ingin rumah kita tidak dilaknat, kita ingin ladang kita tidak dilaknat, kita ingin toko kita tidak dilaknat, kita ingin apa yang kita miliki tidak dilaknat, bagaimana caranya? Kata Muhammad, illa zikrullah wa ma wala, kecuali zikir pada Allah. Seperti ini tempat ini tidak dilaknat. Kenapa? Tempat kita gunakan untuk berzikir pada Allah. Nggak bisa kita berzikir, kita bukan termasuk ahli zikir. Nggak bisa kita itu berzikir di tempat itu. Datangkan ahli zikir, datangkan para yatim, baca maulid, baca Quran, baca khataman, maka itu akan membuat tempat kita itu jadi barokah, terangkat laknatnya, kemudian diganti Allah dengan keberkahan. Kebalikannya laknat itu adalah berkah. Kalau seumpama ini tidak bisa juga kita lakukan, bantu majelis taklim, bantu pada pesantren ini kesempatan. Habib Agil tinggal di sini, Allah yang memberikan isyarat, Allah yang menakdirkan, berarti ini merupakan sebuah kesempatan bagi warga di tempat ini. Tapi saya teringat kepada titah saya punya ayat. Kalau ada pesantren, kalau ada majelis taklim, kalau ada madrasah agama, di situ ada musuhnya, di situ ada orang-orang yang tidak suka, di situ ada orang yang membencinya, ketahuilah berarti iblis ada di situ. Berarti pondok itu, majelis itu, madrasah itu ada baiknya dan manfaatnya. Makanya iblis nggak mau, makanya dibikin benci. Dan semoga di sini ada yang benci juga, ada yang nggak suka juga, karena berarti majelis ini barokah. Tapi kalau seumpama majelis nggak ada yang benci, semuanya senang, semuanya gembira, semuanya bahagia, semuanya mendukung, berarti tinggalkan, karena di situ nggak ada iblisnya, percuma, nggak ada kebaikannya. Oleh karenanya beruntung bagi Habib Agil, karena merupakan sebuah tantangan yang dijadikan orang benci itu kepada beliau dan kepada perjuangan beliau ini bukan orang itu, tapi setan yang membisikinya. Siapa dia? Saudara kita
Jangan lepaskan nanti iblis. Caranya bagaimana? Gampang, pakai cara teori yang digunakan oleh saya punya Abah. Hasan itu pondoknya sekarang besar itu bukan karena diteruskan oleh anak-anaknya, tidak. Memang saya punya Abah waktu meninggal dunia, murid itu jumlahnya 750, tapi sekarang sudah 12.500. Kenapa bisa? Karena pandainya kita itu mengolahnya, tidak, tapi karena ikhlasnya beliau itu membangun pesantren itu, dan karena baiknya beliau itu membangun manajemen pondok pesantren itu. Beliau katakan, pondok kami itu pertama kali ada itu banyak yang benci, banyak yang nggak suka, difitnah macam-macam, bahkan pernah didemo dan sebagainya. Tapi saya punya Abah, setiap kali digitukan tambah baik saja. Ada orang-orang tertentu, tokoh-tokoh masyarakat yang nggak suka didatangi saya punya Abah, dikasih uang, dikasih sarung, berakhlakul karimah kepada mereka. Sehingga setelah saya punya Abah meninggal, setiap kali saya bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat itu, beliau katakan kepada saya, Habib itu di Indonesia nggak ada, yang ada cuma Habib Hasan Baharun. Sampai sebegitunya. Luar biasa, saya nggak pernah cinta kepada Habib lebih daripada kita Habib Hasan Baharun. Subhanallah, kenapa saya punya Abah begitu? Mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, senjatanya ulama itu 3. Kalau kita mau jadikan senjata, maka kita akan menjadi seorang yang sukses dunia dan akhirat. Apa itu? Kata Nabi Muhammad, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Jangan takut pada manusia. Jangan takut pada masa depan. Jangan takut pada siapapun, tapi takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dalam arti melaksanakan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya, kemudian jangan takut kepada apapun juga. Itu yang pertama. Yang kedua, at-ti'is sayyi'a al-hasanah tamhuha. Kalau kamu dilakukan kejelekan dan keburukan kepadamu, balas dengan kebaikan, pasti kebaikan itu akan menghapusnya. Jangan orang benci kepada kita, kita balas dengan kebencian. Jangan orang kasar kepada kita, kita balas dengan kasar. Tidak habis-habis. Dan kita tahu hakikat yang terjadi itu seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menjadi tauladan kita yang paling utama. Beliau itu punya tetangga, mungkin kita tidak punya tetangga seperti tetangga beliau. Sebejat-bejatnya tetangga dengan Nabi Muhammad. Namanya siapa? As bin Wa'il, ayah daripada sahabat Amr bin As. As bin Wa'il ini setiap hari yang dilakukannya, dia mengambil kotorannya manusia, bukan kotorannya kucing, bukan kotorannya ayam, kotorannya manusia. Kotoran manusia paling baunya kotoran, dilemparkan ke pintunya Nabi Muhammad. Dibuka oleh Nabi SAW, ternyata ada kotorannya itu. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Diambil wadah, dibersihkannya, lalu dibuang ke tempat sampah sambil berkata, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Apa kata ulama? Kenapa Nabi Muhammad mengatakan demikian? Apakah untuk menghibur dirinya? Tidak. Tapi yang terjadi adalah hakikat seperti yang dikatakannya. Berkat Nabi Muhammad sabar, berkat Nabi Muhammad tidak membalas, apa yang didapatkan Nabi Muhammad? Pahalanya bertambah, cinta Allah bertambah, kedudukannya bertambah tinggi. Berkatnya siapa? Berkatnya tetangga yang tidak baik itu. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad katakan, sebaik kepandaian yang aku punya menjadikan aku tambah pahalaku, menjadikan aku tambah derajatku, menjadikan aku diampunkan dosa-dosaku. Harusnya itu yang kita katakan, Pak. Jadi kalau ada orang yang salah kepada kita, yang tidak baik pada kita, ketahuilah bukan dia yang melakukannya, tapi Allah yang berkehendak untuk apa? Mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa kita. Itu kata Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau menang, sukses hidup di dunia, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada semua orang dengan akhlak yang baik. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menerapkan itu semuanya kalau kita tidak pernah tahu? Bagaimana kita lolos pada segala macam ujian di dunia ini yang kalau kita melihat, merenungi, menyimak, anak-anak kita kan ujian setahun 2 kali, Pak. Terutama ketika menjelang UAS atau UN, itu kita sibuk, bahkan biasanya nggak pernah bangunkan waktu subuh, dibangunkan. Kenapa? Karena takut sampai gagal ujiannya. Kita datangkan guru les untuk mengajarkan supaya bisa untuk menjawab setiap pertanyaannya, ya kan? 1 tahun 2 kali, 1 tahun 2 kali dipersiapkan semacam itu. Padahal ujian Allah kepada kita bukan setahun 2 kali, Pak, Bu. Bukan 1 bulan 2 kali,
bukan 1 minggu 2 kali, bukan 1 hari 2 kali, bukan 1 jam 2 kali. Setiap saat kita diuji oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita akan lepas? Bagaimana kita akan sukses? Ujian dengan tetangga, ujian dengan keluarga, ujian dengan kesehatan, ujian dengan keuangan, ujian, semuanya ujian. Bagaimana kita akan lepas? Kalau kita tidak pernah tahu bagaimana caranya melepaskan diri pada ujian itu. Oleh karena itu yang mengkhawatirkan, sehingga Nabi SAW pantas mengatakan dunia ini semuanya dilaknat kecuali orang 3 yang tidak dilaknat. Yang pertama ahli zikir, yang kedua orang alim. Siapa orang alim ini maksudnya? Orang alim di sini bukan harus orang alim, tapi setiap orang yang mempunyai ilmu yang bersumber daripada ilmunya Nabi Muhammad, berarti dia orang alim, dan itu disebut sebagai wa muta'alliman, dan orang yang masih belajar. Satu-satunya cara kata Muhammad supaya kita hidup di dunia senang bahagia, bagaimana masukkan ilmu Nabi Muhammad dalam hati kita. Sekarang kita lihat, mohon maaf Bu, Pak, jangan sampai salah 2 kali. Kita ini sudah banyak di antara kita yang nggak tahu sholat, nggak tahu caranya sholat, nggak tahu caranya menghormat orang tua, nggak tahu kita itu menghormat orang yang lebih tua, nggak tahu kita itu bertransaksi sampai kita masuk ke dalam, terjerumus ke dalam transaksi riba, padahal riba itu minjem uang di bank itu, ya, atau kita meminjamkan uang dengan bunga, itu dosanya sama seperti dosanya berzina dengan ibunya sendiri. Dosa itu loh Bu, yang bikin kita banyak masalah. Dosa itu loh yang bikin kita jadi celaka. Dosa itu loh yang bikin kita susah. Dosa itu yang menjadikan kita sedih. Kalau kita mau senang, jangan berdosa. Bagaimana kita kalau pakai berdosa kalau kita tidak tahu? Mohon maaf, jangan salah 2 kali. Sudah orang tuanya salah, terjerumus ke dalam dosa demi dosa. Mau salah 2 kali, anak-anaknya juga akan dosa. Kita sudah lupa, anak-anak kita, istri kita adalah orang pertama yang akan menyudutkan kita. Anak-anak istri kita orang yang pertama kali akan memintai pertanggungjawaban kita. Berdasarkan dasar hadis Nabi SAW yang bersabda, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuh. Pertama kali yang akan memintai pertanggungjawaban seseorang justru anak dan istrinya. Lalu kemudian Nabi SAW dalam hadis tersebut bercerita, ada satu orang yang dihisab, dia termasuk ahli sholat, ahli kebaikan, sehingga banyak kebaikannya, bahkan sudah akan divonis dia sebagai penghuni surga. Akan divonis, ternyata ada yang menuntut dari dalam neraka. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Mah, tunggu dulu, dengarkan. Apa tuntutannya dan siapa yang menuntutnya?" Ternyata anak istrinya yang menuntutnya. Apa bunyi tuntutannya? Dengarkan baik-baik. Semoga kita bukan termasuk yang dituntut seperti ini. Apa kata Muhammad? Ya Rabbana, khudh haqqana minhu, fa innahu la yu'allimuna ma najhalu, wa kana yu'imuna al-haram wa nahnu la na'lam. Ya Allah, aku minta keadilanmu. Ambil hak kami dari orang itu. Aku sekarang berada di neraka karena berzina, karena mencuri, karena menzalimi, karena apapun yang kami lakukan, semuanya karena orang itu. Tidak disebut lagi karena ayahku, karena suamiku, tidak, karena orang itu. Kenapa? Karena dulu waktu aku di dunia tidak pernah mengajariku apa yang harusnya aku ketahui. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa mengajari anak-anaknya sholat, nggak bisa mengajari akhlak, nggak bisa mengajari bagaimana cara bergaul dengan orang tua, bagaimana mencinta kepada Nabi Muhammad, bagaimana mereka sholat tahajud, bagaimana mereka tidak bohong, bagaimana mereka jauh daripada maksiat. Kalau nggak bisa, serahkan kepada orang alim, masukkan pada pesantren, masukkan madrasah diniyah. Hanya itu saja. Kenapa? Kalau seumpama kita tidak melakukannya, kita pasti akan menjadikan anak kita sengsara hidupnya. Kenapa? Sengsara itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala, man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling pada zikirku, daripada syariatku, daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyempitkan, dan mereka tidak akan merasakan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Saya mohon maaf, saya berkata begini bukan berarti saya ini antipati dengan pendidikan umum. Saya sendiri seorang akademisi, seorang formal. Alhamdulillah, saya selesai pondok pesantren Galuga Dakwah, kemudian saya berangkat ke Makkah dan Madinah dan Hadramaut. Tapi saya juga melanjutkan pendidikan formal saya. S1 saya Dakwah, S2 saya di
Unsuri Surabaya. S3 saya alhamdulillah di Unsuri di IAIN Malang, dan alhamdulillah dengan nilai cum laude. Dan yang kedua, dokter saya ambil di UTM Malaysia. Silahkan cari gelar itu sebaik-baiknya, silahkan. Tapi jangan lupa ilmunya Nabi Muhammad. Ilmu yang menjadikan saya ini alhamdulillah. Kalau saya bertemu dengan ibu saya, Bu, Pak, setiap kali saya bertemu dengan ibu saya pagi hari, saya datang ke ibu saya cium tangannya, saya cium jidatnya, lalu saya cium kakinya. Kenapa saya lakukan itu? Memang benar saya punya banyak karya kitab, buku-buku yang saya tulis, belum tentu ada manfaatnya. Memang benar saya buat majelis mana-mana, belum tentu ada manfaatnya. Memang benar saya dakwah kemana-mana, belum tentu ada manfaatnya. Tapi kalau sudah orang tua ridho kepada kita, pasti Allah ridho. Apalagi ibu, beruntung yang masih punya ibu, beruntung. Kalau sudah ibu kita meninggal dunia, nanti ada sebuah seruan di atas sana yang berseru. Apa bunyi seruannya? Yang didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali manusia, dan itu ujian bagi mereka. Apa bunyi seruannya? Seruannya berkata begini, menggelegar suara di atas sana. Telah meninggal yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahalaku sebanyak-banyaknya. Telah meninggal yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosamu sebanyak-banyaknya. Telah meninggal yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan derajat yang tinggi di sisiku setinggi-tingginya. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, carilah itu semuanya dengan susah payah. Untung masih punya ibu, untung masih punya ibu, hormati ibunya. Kalau kita ingin menjadi raja di dunia, sukses di dunia, buatlah ibu kita tersenyum. Kalau kita sudah membuat nangis ibu kita, tunggulah saatnya kita akan mendapatkan malapetaka demi malapetaka. Bahkan coba kita lihat sekarang ini apa yang terjadi. Semuanya itu berkat karena kita tidak condong pada ilmunya Nabi Muhammad, karena kita tidak mau meletakkan anak kita dalam pendidikan Nabi Muhammad, sehingga jadilah mereka itu seperti itu. Salah kaprah, mau dibohongi sama setan, hanya cari gelar dan sebagainya. Untuk apa? Cari dunia. Hidup untuk dunia. Dunia cuma 60 tahun sampai 70 tahun. Setelah itu apa? Jadi pikirkan. Bahkan subhanallah yang terjadi mungkin seperti orang itu. Ada satu orang, Pak, sekitar 15 tahun yang lalu. Ini cerita lama. Saya lagi mengajar Faraid. Tiba-tiba ada satu orang yang bertelepon. Pak Habib, boleh saya bertanya? Silakan. Begini Pak Habib, saya ini seorang PNS di bagian perpajakan. Alhamdulillah penghasilan total saya semuanya itu satu bulan itu sampai 27 juta. Tahun berapa? 2000 berapa waktu itu Pak? 2005. 27 juta. Pengen Pak, Bu, punya anak gajinya 27 juta. Tapi dengarkan dulu, lihat bagaimana ceritanya. Terus alhamdulillah ayah saya sudah meninggal, tapi saya menanggung semuanya. Dari mulai kebutuhan rumah tangga sampai pendidikan adik-adik saya menanggung. Cuma 3 bulan ini saya ini dirundung dengan masalah. Apa itu masalahnya? Masalah itu dimulai setelah ibu saya ini kena stroke. Yang tadinya saya seorang PNS yang berprestasi, kemudian saya sudah dapat teguran sampai 3 kali sekarang itu. Bahkan saya diambang pemecatan. Kenapa? Apa sebabnya? Ibu saya setelah terjangkit stroke, maka beliau itu setiap malam jam 2 itu dia itu menangis-nangis minta dimandikan. Mana saya itu harus mengangkat sebagai anak satu-satunya laki-laki. Saya mengangkatnya, dokter mandi, menyiapkan air panasnya, air hangatnya dan sebagainya, menyabuninya, mengandukinya sampai mengembalikannya lagi. Itu kira-kira menghabiskan waktu selama 2 jam. Padahal di rumah saya di Depok, kalau saya pulang kerja itu jam 9 malam baru sampai ke rumah. Jam 6 harus berangkat lagi. Kalau enggak, saya kena macet. Panjang lebar. Saya katakan, Pak, saya sedang mengajar. Itu poin saja. Jadi ditanya apa? Apa jawaban anak itu? Begini Pak Habib, apa hukumnya kalau seumpama saya mensuntik mati ibu saya? Ini yang kita harapkan. Kenapa demikian? Kenapa sampai punya pikiran seperti itu? Nggak pernah belajar bagaimana cara bergaul dengan ibu, bagaimana cara menghormati ibu, cara mengagungkan ibu. Alhamdulillah Pak, ibu saya ditinggal mati oleh ayah saya, dan saya bersyukur pada Allah Ta'ala
menjadi anak daripada yang keluar daripada rahim ibu saya. Karena sampai sekarang saya tidak pernah berjumpa dengan seorang wanita yang solehah seperti ibu saya. Saya bersumpah di sini, wallahi ta'ala, 27 tahun ibu saya menikah dengan ayah saya sampai meninggal dunia. Dari kecil saya sudah bisa ingat tidak pernah berantem sama sekali dengan ayah saya. Itu yang pertama. Demi Allah saya bersumpah, saya nggak pernah lihat ibu saya itu marah-marah pada ayah saya, nggak pernah. Yang ketiga, ibu saya nggak pernah membantah pada ayah saya. 3 hari khatam Quran, 3 hari khatam Quran. Sehingga pantas kalau anak-anak itu orang soleh semuanya, saya saja yang nggak soleh. Coba deh. Ada nggak sih? Ibu saya, bagaimana kami berlima itu bersumpah, demi Allah kami bersumpah, nggak bakalan mengatakan tidak kepada ibu kita. Dan kami melihat ibu ini adalah sesuatu azimah yang harus dijaga. Sampai-sampai 8 bulan kenapa saya nggak keluar? Padahal ulama banyak yang keluar sudah. 8 bulan kami tidak menerima tamu. 8 bulan kami tidak menghadiri undangan dan sebagainya. Satu, karena kami itu sesuai dengan apa anjuran daripada pemerintah. Kami selalu mengikutinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Abad. Yang kedua karena saya melihat ibu saya sudah tua, ditambah lagi yaitu ada penyakit Parkinson dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Takut khawatir kalau kita itu menerima tamu, menerima undangan dan sebagainya terpapar ibu saya. Itu maksudnya. Sehingga kami dalam bulan sama sekali tidak bertemu dengan tamu. Itu sebabnya. Dan kami bersumpah untuk tidak mengatakan tidak, walaupun roh kami dimintanya kami akan berikan. Nggak mungkin Pak Bu, anak-anak kita akan menjadi seperti saya ini kecuali kalau kita sudah pernah dicekokin, dimasukin, diajarin ilmunya Nabi Muhammad SAW. Saya selalu mendengar guru saya Habib Zain Smith, guru saya Umar bin Hafid, dia bercerita bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunda Nabi Muhammad SAW, putra pada Sayyidina Husain. Beliau setiap kali dibuatkan makanan oleh ibunya, disediakan makanan itu di atas mejanya, maka beliau itu tidak makan kecuali apa yang diambilkan oleh ibunya. Sejauh dari ibunya berkata begini, Husain, Ali, aku ini tidak mau masak kecuali untukmu. Tapi kenapa kau tidak mengambil lauk pauk yang aku masakkan untukmu? Apa jawabannya? Mohon maaf Bu, bukan aku tidak mau Bu. Kalau seumpama aku mengambilnya salah satu daripada lauk pauk itu, dan ternyata lauk pauk itu sudah ada hasrat ibu untuk mengambilnya, berarti aku termasuk durhaka kepada Allah. Sampai sebegitunya Bu. Habib Ali Habsyi saya bermaulid yang kita bacakan maulidnya Al-Habsyi itu. Beliau katakan kepada ibunya, Bu, aku ini bukan anakmu. Aku ini bagaikan budakmu. Kalau kau mau, pekerjakan aku. Kalau kau mau, jual ke pasar. Hasil daripada penjualannya kau gunakan untuk keperluanmu. Beliau yang tidak pernah mengatakan tidak kepada ibunya, minta apapun selalu beliau laksanakan. Sampai dia itu nggak mampu untuk mencarinya atau mengusahakannya, sampai ibunya sendiri yang tahu bahwasanya dia tidak mampu. Ini adalah orang yang calon cikal bakal orang sukses semacam ini. Tapi kalau sudah orang tua tidak dihormati, orang tua tidak dimuliakan, orang tua tidak dihargai, jangan harap dia akan mendapatkan kesuksesan itu di dunia. Apalagi Allah Nabi SAW bersabda, "Falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulanna, wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal falan yadkhulal jannah." Silakan orang yang berbakti pada ibunya, lakukan dosa apa saja, tidak akan masuknya dalam neraka. Dan silakan lakukan pahala apapun, ibadah apapun bagi orang yang durhaka pada orang tuanya, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Oleh karena itu Bu, terakhir, sebentar lagi insya Allah kita akan hadir lagi maulid, besok malam atau besok lusa hadir maulid. Insya Allah maulid kita pulang, dosa-dosa kita diampunkan, hajat kita dikabulkan, insya Allah rahmat banyak kita dapatkan. Tapi kalau kita termasuk 5 golongan, kita tidak akan mendapatkan rahmat apapun, maghfirah apapun, tidak akan mendapatkannya. Oleh karena ayo saya pesan, jangan termasuk 5 golongan ini. Siapa mereka? Secara singkat saya sampaikan. Yang pertama adalah anak yang durhaka pada orang tuanya. Apapun yang lakukannya tidak akan dipandang oleh Allah Ta'ala. Pulang ke rumah, minta maaf, minta ridhonya. Berapa kali kita menyakiti orang tua gara-gara istri kita, lebih mengutamakan istri kita, lebih mengutamakan keluarga kita. Hormati. Itu yang pertama. Yang kedua, istri yang durhaka pada suaminya. Hati-hati Bu. Kita semuanya itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Suami ujian, anak ujian, kita juga ujian kepada mereka. Yang memerintahkan ibu-ibu solehah kepada suami itu bukan orang tua. Yang memerintahkan ibu untuk bakti kepada suami bukan mertua, bukan suami juga yang meminta, tapi Allah.
yang mewajibkan, Nabi Muhammad yang memerintahkan. Kalau kita melaksanakan tunduk pada suami, bukan untuk suami, bukan berarti kita ngalah pada suami, tidak. Berarti kita berada di bawah suami, tidak. Tapi kita kalau ngalah dan menjadi solihah tunduk kepada suami, sebagaimana kata Muhammad, tidak menjadi seorang istri solihah sampai menjadikan suaminya bagaikan raja. Menganggap suaminya sebagai raja bukan karena suaminya, tapi karena Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Yang ketiga, jangan pernah memutuskan tali silaturahmi. Mereka tidak akan mendapatkan apapun daripada kebaikan Allah. Dan yang keempat, dua orang sesama muslim saling membenci, bahkan tidak saling menyapa lebih daripada 3 hari 3 malam. Hati-hati, gara-gara pilkada, gara-gara pemilu tidak saling menyapa antara tetangga sampai 3 hari 3 malam. Kata Muhammad, la yahjur muslim ahau fawqa salasin fa in mata wa dakhala an-nar. Tidak aku izinkan seorang muslim tidak saling tegur sapa lebih daripada 3 hari. Kalau dia lakukan itu lalu dia meninggal dunia dan akan masuk neraka, waliyulillah. Dan yang kelima, orang yang mengkonsumsi narkoba atau minuman-minuman keras sama sekali tidak akan dapat rahmat Allah. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga berkatnya Nabi Muhammad, berkatnya maulid, berkatnya para ulama, berkatnya para habaib, berkat pertemuan kita, berkat umat yang berkumpul. Yang dikatakan Nabi Muhammad tidak berkumpul 40 orang kecuali situ ada salah satu daripada wali Allah. Ya Allah, berkatnya mereka semuanya yang patah Engkau terima doa kami, berkatnya mereka ya Allah. Jadikanlah kami tidak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampunkan ya Allah. Hajat kita dikabulkan ya Allah. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami daripada fitnah akhir zaman. Selamatkanlah anak kami daripada fitnah akhir zaman. Selamatkanlah anak kami daripada fitnah akhir zaman. Fitnah kebodohan, fitnah kejauhan, fitnah perempuan, fitnah dunia, fitnah semua fitnah daripada fitnah dosa yang Kau ciptakan, yang sengaja Kau ciptakan untuk kami ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami dan putra kami semuanya ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dan negeri kami daripada wabak corona ya Allah. Selamatkanlah kami dan negeri kami daripada wabak corona ya Allah. Itulah yang bisa kami lakukan ya Allah sebagai keprihatinan kami kepada saudara-saudara kami ya Allah. Angkat wabak ini ya Allah, angkat wabak corona ini ya Allah. Gantikan dengan kebaikan, kebujuran, keberuntungan, kebahagiaan, kenikmatan, keamanan, kesentosaan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keyakinan dalam hati kami. Yang bisa menyelamatkan kami adalah kami sendiri, amal kami, takwa kami, bukan orang lain. Bukan orang lain tapi kami sendiri ya Allah. Ini kesempatan kami untuk menggunakannya. Ini kesempatan untuk kami melaksanakannya. Ini kesempatan untuk kami menerapkannya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang selalu berpikiran untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga kami sangat ingat bahwa saya tatkala kami meninggal sendirian, dikubur sendirian, ditanya sendirian. Tidak ada satupun keluarga kami akan menyertai kami ya Allah. Di saat itulah baru kami akan sadar. Sebelum itu terjadi ya Allah, sadarkanlah kami semua ya Allah. Sadarkanlah kami semua ya Allah. Kenapa para ulama sampai mereka itu menghafalkan Quran setiap hari sekali, setiap hari bahkan berapa kali? Kenapa para ulama sampai mereka itu sholat semalaman suntuk? Kenapa mereka banyak para ulama yang mereka itu berpuasa sepanjang masa? Kenapa mereka itu sampai sabar sedemikian rupa? Semuanya itu karena mereka tahu bahwasanya satu-satunya bisa menyelamatkan kita adalah amal kita. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri seseorang kecuali apa yang telah dia usahakan dan upayakan. Ya Allah, tidak ada satu pun yang bisa lebih menyelamatkan kepada kami, baik itu amal kami, akhlak kami, maupun apapun yang kami lakukan, kecuali cinta kami kepada Nabi Muhammad. Besarkan, agungkan cinta kami pada Nabi Muhammad. Jadikan kami tidak melakukan apapun kecuali berdasarkan cinta kami kepada Muhammad. Ya Allah, berkat apa yang kami lakukan pada malam ini ya Allah, jadikanlah kami berada di dalam hati Nabi Muhammad. Jadikanlah kami berada dalam hati Nabi Muhammad. Jadikanlah kami berada dalam hati Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan Engkau haramkan kami 2 kali untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Cukup di dunia saja ya Allah, tapi nanti di akhirat kami termasuk memandang wajah Nabi Muhammad, sangat dekat dengan Nabi Muhammad, ditolong oleh Nabi Muhammad, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, ketika dihisab didampingi oleh Nabi Muhammad, ketika melewati sirat bersama Nabi Muhammad, ketika masuk surga bertetangga dengan Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada guru besar kita yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan
anak cucu kita menjadikan anak yang soleh dan soleh, amin, berberkah doa beliau. Marilah kita tutup dengan doa majelis kepada Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abdul Ghani Ali Idrus. Tutup doa dengan doa majelis. Habib Ahmad Al-Atas. Habib Ahmad Al-Atas. Kepada beliau waktu ulamakan kafirlikum masykurah. Sebelumnya Al-Fakir memohon maaf barangkali banyak kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.